Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Tazkiyatun Nufus. Insyaallah pertemuan terakhir dari kitab ini. Bab berikutnya ialah al-khauf, yakni tentang khauf. Khauf yakni artinya takut. Maka Allah Ta'ala SWT memerintahkan kepada hamba-hambanya menuntut dari ilmu dan amal agar tercapai dari keduanya al-qurb, yakni mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia bisa terhindar dari perkara yang ia khawatirkan di masa yang akan datang. Maka ia berusaha mendekat kepada Allah dengan ilmu dan amal agar terhindar dari sesuatu yang tidak ia sukai kelak di hari yang akan datang. Dan khauf, takut, ialah perkara atau sifat yang bisa menahan seseorang dari berbuat maksiat kepada Allah SWT dan bisa mendatangkan ketaatan. Takut dari Allah SWT dikarenakan sebabnya ialah ia ma'rifat, ia mengenal Allah Subhanahu wa taala, atau dia ma'rifat mengenal terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Atau terkadang takut ini muncul tatkala seseorang ia mau mengkoreksi terhadap amalan-amalannya, ya introspeksi terhadap amalan-amalannya. Ternyata banyak di sana amalan-amalan yang mengandung kemaksiatan, sehingga ia muncul rasa takut setelah ia muhasabah, setelah ia introspeksi diri. Allah berfirman dalam Al-Quran, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia Allah tidak ditanya dari apa yang ia perbuat. Wa hum yus'alun, namun mereka lah, yakni manusia, makhluk-makhluknya lah yang akan ditanya. Maka manusia yang paling memiliki rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala, mereka yang paling mengenal terhadap diri mereka sendiri, kedudukan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka benar perkataan Nabi Muhammad SAW, wallahi, demi Allah, inilah a'lamuhum billahi wa asyadduhum lahu khasyatan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar orang yang paling mengilmui, yang paling mengetahui terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan akulah orang yang paling takut terhadapnya, yang paling memiliki rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Asy-Sya'bi, dikatakan kepada beliau, wahai alim. Lalu ia mengatakan, saat disebut seorang yang alim, maka ia mengatakan,
Sesungguhnya alim ialah orang yang takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berilmu ialah orang yang takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun berfirman, innama yakhsyallaha, sebagaimana firman Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang takut terhadap Allah SWT ialah dari kalangan hamba-hambanya, dari kalangan para ulama, yakni orang-orang yang berilmu. Sesungguhnya Allah Ta'ala Aziz, maha perkasa, lagi maha pengampun. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kafa bi khasyatillahi ilman wa kafa bi tiza wa kafa bi iktirari jahlan. Cukuplah seseorang berilmu itu yang mereka takut terhadap Allah. Dan cukup seseorang dikatakan jahil, bodoh, yakni orang-orang yang tertipu dari tidak takut terhadap Allah. Maka ada yang juga dikatakan, bukanlah dikatakan seseorang yang takut ialah orang yang menangis dan orang yang menghapus air matanya. Bukan, akan tetapi orang yang takut ialah orang yang meninggalkan, yakni meninggalkan dosa-dosa. Dikarenakan takut, dia akan disiksa, akan diazab. Maka dari ayat-ayat di atas, dari hadis, dari atsar tadi disebutkan bahwasanya rasa takut terhadap Allah SWT ya dikarenakan makrifat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia mengimani tentang Allah dan sifat-sifatnya. Dia mengimani tentang adanya hari pembalasan. Maka dari situ timbullah rasa khauf. Sehingga keutamaan khauf sendiri ialah seseorang bisa menjaga dirinya dari sesuatu yang bisa menjadi ancaman kelak di hari kiamat. Bahkan Allah berfirman dalam surat Ali Imran, wa khafuna in kuntum mu'minin, dan hendaknya kalian menjadi orang-orang yang takut, dan hendaknya kalian takut in kuntum mu'minin, jikalau kalian orang-orang yang beriman. Artinya Allah mempersyaratkan iman dengan takut. Semakin beriman seseorang, maka semakin takut dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berkata Fudail bin Iyad, man khafallaha dallahu al-khawfu ala kulli khair. Barang siapa yang takut terhadap Allah SWT, maka rasa takutnya itu akan menunjukkan kepada setiap pintu kebaikan. Kata Fudail bin Iyad, barang siapa yang takut terhadap Allah SWT, maka rasa takutnya itu akan menunjukkan kepada setiap pintu kebaikan. Demikian yang kita sampaikan dari sifat khauf. Sebagai penutup kita bacakan ayat dalam surat Al-Mu'minun tentang khauf. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka takut terhadap Rabb mereka musfikun, ya. Yakni mereka musfikun, takut terhadap Allah, ya. Walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun, dan mereka orang-orang yang terhadap ayat-ayat Rabb mereka beriman. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan orang-orang yang
terhadap Rabb mereka tidak melakukan kesyirikan. Artinya tidak melakukan kesyirikan, tidak mensekutukan terhadap Rabb-nya. Waladina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang mereka memberi dengan apa yang mereka memberi dikarenakan wa qulubuhum, dalam keadaan hati-hati mereka takut dan mereka yakin bahwasanya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Yakni mereka itulah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Mereka berlomba-lomba terhadap kebaikan tadi. Berkata Aisyah bertanya tentang ayat ini turun kepada Rasulullah SAW. Apakah mereka yakni orang-orang yang melakukan perbuatan zina dan mereka mencuri atau mereka mencuri? Kata Nabi tidak. Bahkan mereka lah orang-orang as-siddiq. Ya benar as-siddiq, maaf. Wahai anaknya as-siddiq, yakni anaknya Abu Bakar. Akan tetapi mereka ialah orang-orang yang berpuasa. Mereka ialah orang-orang yang sholat. Mereka orang-orang yang sedekah. Namun mereka dalam keadaan takut tidak diterima amalan-amalan mereka. Ulaika yusari'una fil khairat. Mereka lah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Ya, innalladzina hum min khasyati rabbihim musfiqun tadi artinya ialah sesungguhnya orang-orang yang mereka memiliki rasa takut terhadap Rabb mereka, mereka musfikun, yakni musfikun artinya ialah menjaga diri. Menjaga diri dari murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, makna musfikun tadi. Yakni yang menjaga diri. Demikian dari bab ini. Kita baca bab berikutnya, bab terakhir dari kitab ini, yakni at-taubah. Yakni at-taubah. Berkata mu'allif rahimahullah ta'ala at-taubah. Ya. Taubat dari dosa-dosa ialah kembali kepada ampunan. Kembali kepada zat yang mengetahui hal yang gaib. Allah berfirman dalam surat An-Nur, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Ini perintah tentang tobat. Dan tobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala jami'an, kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun. Semoga kalian menjadi orang yang tuflihun, beruntung. Di sana juga ada ayat orang-orang yang tidak mau bertobat, Allah singgung dalam surat Al-Hujurat, "Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun." Dan barang siapa yang tidak mau bertobat dari dosa-dosanya, barang siapa yang tidak mau bertobat dari dosanya, fa ulaika, maka mereka itulah hum, orang-orang yang zalimun, orang-orang yang zalim. Allah sifati orang yang tidak mau bertobat ialah orang-orang yang zalim. Dalam hadisnya, Nabi juga pernah bersabda, "Wahai manusia, taubatlah kalian kepada Allah, maka demi Allah, sesungguhnya aku bertobat kepadanya dalam satu hari, yakni beristighfar lebih dari 70 kali." Maka tobat memiliki syarat-syarat. Yakni para ulama menyebutkan tobat memiliki syarat-syarat. Syarat yang pertama ialah an-nadam, yakni rasa menyesal. Yang kedua al-iqla, yakni berlepas diri dari dosa yang telah ia lakukan. Dan yang ketiga ialah al-azmu ala adamil audah,
yakni berazam, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya. Apabila seseorang dosanya berkaitan dengan hak sesama manusia, maka ia ditambahkan syarat yang keempat, yakni meminta kehalalan atau meminta keridhaan dari kesalahan yang ia lakukan terhadap sesama makhluk. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Man kana li akhihi indahu matlamatun min malin." Barang siapa yang terhadap saudaranya ia memiliki suatu dosa kezaliman, min malin, entah itu dari dosa harta, karena merampas harta, wa irdin, atau dikarenakan kehormatan. Hati-hati ya. Kita terkadang di masa-masa yang canggih teknologi, mudah untuk mengakses medsos, kita gampang sekali untuk menjatuhkan kehormatan seseorang. Fal yatahallalhul yaumah, maka hendaknya pada hari ini ia segera meminta kehalalan, yakni mengembalikan, meminta maaf. Ya. Kalau ada harta yang dia ambil, maka segera kembalikan. Apabila ada kehormatan yang ia rampas, hendaknya ia meminta keridhaan. Ya. Pada hari ini, yakni ketika di dunia ini, qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun illal hasanatu wassayiat. Ya, sebelum datang di suatu hari di mana tidak berlaku lagi dinar, tidak pula dirham pada hari itu, kecuali yang berlaku ialah al-hasanatu wassayiat. Yang berlaku, yang ada hanyalah kebaikan-kebaikan yang diambil dan kejelekan-kejelekan, yakni kejelekan-kejelekan yang akan dituangkan kepada orang yang berlaku zalim. Ya. Sebagaimana sebagaimana hadis muflis. Ya. Ya. Sebagaimana hadis al-muflis. Adapun orang yang melakukan taubat dengan taubatan nasuha, yakni taubat yang sungguh-sungguh, maknanya taubat nasuha ialah taubat yang memenuhi syarat 3 yang tadi. Memenuhi syarat-syarat taubat tadi. Yakni menyesal, ada perasaan menyesal, ada sikap berlepas diri, lalu berazam, bertekad untuk tidak mengulanginya. Inilah yang dinamakan taubat an-nasuha. Allah berfirman dalam surat Tahrim, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar." Ya, ini merupakan satu ayat ini saya rasa cukup tentang keutamaan yang besar bagi orang-orang yang bertobat. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar taubat." Ya. Mudah-mudahan saja ya Allah menghapus kalian dari kalian, yakni kejelekan-kejelekan kalian, yakni dosa-dosa. Allah menghapuskan dosa-dosa. Allah mengampuni dosa-dosa kalau kita bertobat nasuha. Kemudian wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah memasukkan kalian ke surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maka ini merupakan satu ayat yang saya rasa cukup untuk mengantarkan kepada kita untuk menjadi hamba yang senantiasa bertaubat. Bukankah kita lihat bagaimana dalam hadis yang pertama tadi, yang Rasul sendiri, manusia yang maksum, yang telah diampuni dosa-dosanya, yang telah lalu dan yang akan datang saja, tidak kurang dari 70 kali. Bahkan tidak kurang sampai 100 kali beliau beristighfar, padahal beliau orang yang sudah diampuni dosa-dosanya. Bagaimana dengan kita, yakni umatnya,
yang tidak tahu berapa banyak jumlah dosa kita yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja, baik yang kita lakukan secara diam-diam ataupun di tengah-tengah manusia. Wallahul muwaffiq, semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua. Selesai pembacaan kitab Tazkiyatun Nufus ini, semoga Allah memberikan keberkahan kepada ilmu kita sehingga dimudahkan kita dalam beramal. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.